Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini, dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu babul mashi alal khuffain. Bab mengusap khuf atau mengusap di atas kedua khuf. Mengusap di atas kedua khuf. Nah, dan khuf itu adalah as-satiru lil qadamaini ilal ka'bain fa aktsar min jildin wa nahwi. Yang dimaksud dengan khuf adalah apa yang menutupi kedua kaki sampai mata kaki atau lebih dari mata kaki, dan biasanya terbuat dari kulit atau yang semisalnya. Nah, ini khuf. Jadi apa yang menutupi kedua kaki sampai mata kaki atau di atas lebih ya dari mata kaki, dan biasanya itu terbuat dari kulit atau yang semisal dengan kulit, semisal dengan kulit. Nah, kemudian adapun yang dimaksud dengan al-mashu secara bahasa itu adalah imrarul yadi ala syai', melewatkan tangan di atas sesuatu. Melewatkan tangan di atas sesuatu. Nah, jadi kalau seorang mengusap sesuatu, berarti dia melewatkan tangannya di atas sesuatu tersebut. Dan mengusap khuf ini termasuk keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Dia termasuk keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini.
Dan Allah Subhanahu wa taala itu menyukai kalau seorang itu mengambil keringanan yang Allah berikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu." Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai apabila diambil keringanannya. Nah, dan mengusap khuf, ya, apakah itu sepatu atau kaos kaki, ini merupakan hal yang disepakati akan kebolehannya. Karena itu Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala berkata, "Haddatsani sab'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi." Kata Al Hasan Al Basri, ada 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khufnya, di atas sepatunya. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Laisa fi nafsi minal mashi syai'un fihi arba'una haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Ahmad, tidak ada keraguan sedikit pun pada diriku terkait mengusap khuf, karena di dalamnya terdapat 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala berkata, "Laisa bainas sahabati khilafun fi jawazil mashi 'alal khuffain." Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat tentang bolehnya mengusap kedua khuf. Nah, dan Ibnul Mundir rahimahullahu taala menukil kesepakatan akan bolehnya hal tersebut, dan beliau berkata, "Wattafaqa alaihi ahlus sunnati wal jamaah." Ahlus sunnah wal jamaah sepakat akan hal tersebut. Bahwa jaizun fil hadari was safar. Itu adalah perkara yang boleh baik itu ketika hadir maupun ketika safar. Lirrijali wan nisa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Taysiran 'alal muslimin, sebagai bentuk kemudahan terhadap kaum muslimin. Nah, maka ini pendapat-pendapat atau ucapan-ucapan dari kalangan para ulama tentang bolehnya mengusap di atas kedua khuf. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mengusap kedua khuf itu memiliki beberapa syarat, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala. Syarat yang pertama, kata beliau, yushtaratu lil mashi 'alal khuffaini wa ma yaqumu maqamahuma minal jawarib
wa nahwiha ay yakuna al-insanu hala lubsiha ala taharatin minal hadath. Dipersyaratkan untuk mengusap kedua khuf atau yang menggantikannya seperti kaus kaki dan yang semisalnya, itu dipersyaratkan orang yang memakainya dalam keadaan suci, dalam keadaan telah berwudu. Dan ini insyaallah akan dibahas di hadis yang pertama di dalam bab ini. Syarat yang pertama, orang yang memakainya harus dalam keadaan suci. Dia berwudu terlebih dahulu sebelum dia pakai kaus kakinya atau sepatunya. Syarat yang kedua, wa yushtaratu an yakuna al-khuffu wa nahwu mubahan. Disyaratkan pula khuf tersebut adalah hal yang mubah. Fa in kana maksuban aw hariran bin nisbati lirrajul lam yajuz al-mashu alaihi. Adapun kalau dia adalah hasil curian atau rampasan, ya, atau terbuat dari sutra bagi laki-laki, maka tidak boleh diusap, ya, li'anna al-muharrama la tustabahu bihi ar-rukhsah, karena perkara yang haram itu tidak mendapatkan keringanan. Nah, kemudian syarat yang ketiga, kata beliau, wa yushtaratu ayyakunal khuffu wa nahwuhu satiran lirrijal. Iya. Dipersyaratkan pula mengusap khuf apabila itu menutupi kaki. Iya. Menutupi kaki. Nah, karena itu kalau tidak menutupi kaki dan mata kaki, maka tidak boleh diusap. Ya, tidak boleh diusap. Misalnya hanya menutupi tumit, tidak sampai mata kaki, maka itu tidak boleh diusap. Atau menutup, ya, mata kaki tapi bolong di tumitnya, bolong di jari jemarinya, ya, maka ini juga tidak boleh. Atau menutupi tapi transparan, tipis, ya, kelihatan, maka ini juga tidak dibolehkan. Karena itu sendal, ya, itu tidak boleh diusap, ya, sendal atau sendal sepatu istilahnya, ya. Kenapa? Karena itu tidak menutupi mata kaki. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian kita masuk pada hadis yang pertama di dalam bab ini. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Anil Mughirati ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qal kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda fa hawaitu li anzi'a khuffaihi faqal da'huma fa inni adkhaltuhuma
tahiratain famasaha alaihima muttafaqun alaih walil arba'ati anhu illa an-Nasa'i anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalah wa fi isnadihi dha'fun. Nah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berwudu. Lalu beliau berwudu. Maka saya pun tunduk untuk melepaskan khuf beliau. Namun beliau berkata, da'huma, biarkan keduanya. Fa ini ada khaltuhuma tahiratain. Karena sungguhnya aku memasukkannya, maksudnya memakainya dalam keadaan suci. Maka beliau mengusap di atas keduanya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan bagi imam yang empat kecuali An-Nasa'i, seperti Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW mengusap bagian atas dan bawah khufnya. Tapi hadisnya di dalamnya ada kelemahan, dan itu nanti akan lebih jelas lagi pada hadis Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi SAW itu mengusap bagian atasnya saja. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat beberapa permasalahan, ya. Di antaranya pada sabda Nabi SAW, kuntu ma'an Nabi SAW, atau ucapan Al-Mughirah bin Syu'bah, kuntu ma'an Nabi SAW, saya bersama dengan Nabi SAW. Hadza yadullu ala syiddati mulazamati sahabati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta fil wudu. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menyertai beliau sampai dalam masalah wudu. Jadi para sahabat itu sangat kuat penyertaannya, persahabatannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam masalah wudu pun, beliau senantiasa disertai oleh para sahabat. Kemudian permasalahan yang kedua masih dalam sabda Nabi SAW atau ucapan Al-Mughirah, kuntu ma'an Nabi SAW fatawadda, yadullu ala annahu yajuzu lisyakhsi an yatawadda bi janibi syakhsil akhar. Saya bersama dengan Nabi SAW, lalu beliau berwudu. Ini menunjukkan bolehnya seorang itu berwudu di samping orang lain. Kita berwudu berdampingan boleh, tidak ada masalah. Tentunya selama laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau mahramnya. Laki-laki dan perempuan tapi mahramnya. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga yaitu pada kalimat fa'ahwaitu li anzi'a khufaihi. Saya tunduk untuk melepas
kedua khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadullu ala jawazi khidmatir rajulil fadil hatta binaz'il khuffain. Ini menunjukkan bolehnya membantu ya orang yang memiliki kelebihan sampai dalam melepaskan sepatunya atau khufnya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Al-Mughirah di sini. Beliau ingin melepaskan khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian permasalahan berikutnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'huma," biarkan. Hada yadullu ala husni ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Ma qala da'huma wa sakata. La bayyana lahul hukma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Di dalam kalimat ini biarkan keduanya, ini menunjukkan akan keindahan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Karena beliau tidak hanya mengatakan biarkan lalu beliau diam, tapi beliau menjelaskan hukumnya. Apa hukumnya? Kata beliau, saya memakai dalam keadaan suci. Ya. Jadi beliau tidak hanya mengatakan biarkan saja, tapi beliau juga menjelaskan ya, hikmahnya. Beliau menjelaskan hukumnya. Nah, dan juga ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu berlomba untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berlomba untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, hada ahadu adillati jawazil masih 'alal khuffain minan nususil mutawatirah. Iya. Hadis ini merupakan salah satu dalil akan bolehnya mengusap di atas kedua khuf. Ya. Dan ini merupakan bantahan sebagian orang yang menolak mengusap kedua khuf. Iya. Maka ini hadis yang menunjukkan akan bolehnya perkara tersebut. Kemudian yang kedua dari faedah hadis ini bahwasanya istiratu kamalit taharati li jawazil mashi 'alal khuffain. Ya. Dipersyaratkan sempurnanya taharah sehingga itu membolehkan untuk mengusap di atas kedua khuf. Jadi harus sempurna taharanya. Nah, karena itu kalau seandainya misalnya seorang itu berwudu tapi hanya satu kakinya yang dia cuci, maka itu tidak cukup. Ya, belum membolehkan dia mengusap khufnya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Fa inni adkhaltuhuma tahiratain."
karena sungguhnya aku memasukkannya atau memakainya dalam keadaan suci. Aku memasukkannya dalam keadaan suci. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang itu harus menyempurnakan cara bersucinya. Dia harus menyempurnakan cara bersucinya. Nah, kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya ayakun al-khuffu satiran li mahallil udwi al-mafrud. Khuf yang diusap itu harus menutupi anggota wudu yang wajib untuk dicuci. Dan anggota wudu yang wajib untuk dicuci pada kaki, itu kaki sampai mata kaki. Maka itu harus menutup. Karena itu kalau tidak menutup, maka tidak dibolehkan untuk mengusapnya. Tidak dibolehkan untuk mengusapnya. Nah, maka ini beberapa faedah. Atau yang faedah yang lain, bahwasanya yang diusap itu bagian atasnya saja. Kenapa? Karena hadis yang berikutnya atau potongan hadis yang ada pada pembahasan ini yang diriwayatkan oleh imam yang 4 kecuali An-Nasa'i, itu adalah hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengusap bagian atas dan bagian bawah khufnya. Namun yang benarnya itu hanya bagian atasnya saja. Nah, karena itu kita lihat hadis yang berikutnya, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'la. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi." Akhrajahu Abu Daud bi isnadin hasanin. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, seandainya agama itu dibangun di atas pendapat, dibangun di atas akal, maka sungguh bagian bawah dari khuf itu yang lebih layak untuk diusap. Kenapa ya? Karena itu yang kotor. Tapi kata beliau, sungguh saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dari khufnya. Maka yang diusap itu bagian atasnya saja, bukan bagian bawahnya, bukan pula bagian sampingnya.
bukan bagian bawah dan bukan pula bagian sampingnya. Nah, iya, bukan bagian samping dan bukan pula bagian bawahnya. Baik. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya akal itu memiliki keterbatasan. Dan agama ini tidak dibangun di atas akal. Tapi bukan berarti bahwasanya seorang itu menelantarkan akalnya. Karena di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya akal itu ya sangat besar manfaatnya. Ya. Sangat besar manfaatnya. Dikatakan afala ta'qilun, maka mengapa mereka tidak berakal? Ya. Kemudian yang membedakan antara jin dan manusia, demikian juga hewan-hewan, itu adalah akalnya. Dan neraka jahanam itu akan dipenuhi dari kalangan jin dan manusia disebabkan karena mereka tidak mempergunakan akalnya. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya seorang tidak boleh mengkultuskan akalnya, namun tidak boleh juga meremehkannya, menelantarkannya. Tapi akal itu dimanfaatkan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, wujubu kauni mashil khuffi ala a'la al-khuf faqat. Ya. Wajibnya mengusap khuf itu hanya bagian atas saja. Ya. Hanya bagian atas saja. Nah, karena itu tidak disyariatkan mengusap selainnya, bagian sampingnya misalnya, atau bagian bawahnya. Nah, kemudian yang kedua dari faedah hadis ini, bahwasanya an-dina mabnahu 'ala naqli anillahi ta'ala aw an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahwasanya agama itu dibangun di atas penukilan dari Allah, maksudnya dari Al-Qur'an atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis. Dan agama itu tidak dibangun di atas akal. Ya. Sehingga apa? Fal wajibul ittiba' lal ibtida'. Yang wajib adalah mengikuti, bukan mengadakan perkara baru. Ya. Bukan mengatakan oh ini yang sesuai dengan akal, oh yang ini tidak masuk akal. Iya. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iya, banyak hal yang sesuai dengan atau banyak hal yang disyariatkan, tapi secara akal itu tidak, iya, tidak, ya bisa dikatakan tidak masuk akal. Tapi itu adalah hal yang
disyariatkan. Iya. Secara akal ya, bagian bawah dari khuf itu yang kotor. Orang buang angin, batal wudunya. Apa yang dicuci? Bukan tempat keluarnya angin tersebut. Ya. Tapi dia cuci tangannya, wajahnya, dia usap kepalanya, dia cuci kakinya. Ya. Apa hubungannya? Kalau secara akal. Ya. Tapi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agama di atas wahyu, dibangun di atas wahyu. Nah, maka ya, seorang itu hendaknya mendahulukan wahyu di atas pendapat. Tidak boleh kita mengatakan menurut saya, ya, atau hemat saya, atau secara akal. Tidak. Tapi harus menggunakan atau mendahulukan wahyu. Namun faedah berikutnya, al-aqlus salim yuwafiqun naqla as-sahih. Bahwasanya akal yang sehat, akal yang selamat itu pasti mencocoki, pasti sejalan dengan dalil. Ya, pasti sejalan dengan dalil. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya ini dalam masalah mengusap. Kenapa bagian atasnya? Kenapa bagian atasnya? Karena mengusap itu adalah bentuk rukhsah, keringanan. Kalau mengusap itu adalah bentuk keringanan, berarti cara akal yang mana? Bagian atas. Karena kalau bagian bawah susah. Iya. Susah bagian bawah. Iya. Harus. Iya. Nah, secara akal kan masuk akal. Iya. Anggaplah itu bertentangan dengan akal, ya. Tetap diikuti. Kenapa? Karena itu adalah syariat. Tapi yang jelas bahwasanya akal yang sehat itu tidak pernah bertentangan dengan syariat. Ya, tidak bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena memang akal digunakan untuk memahami syariat. Ya, bukan akal yang dijadikan sebagai syariat. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara faedah hadis bahwasanya wujubul khudu'i wat taslim bi awamirillah ta'ala wa awamiri rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa ghayatul ibadah wa huwa kamalul ikhtiyar wat taslim. Wajibnya tunduk dan berserah diri terhadap perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk tunduk, ya. Dan inilah puncak ibadah dan kesempurnaan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah puncak ibadah. Kalau seorang itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk terhadap wahyu, tunduk terhadap ayat-ayat Allah, ya, dan juga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikutilah
dan jangan mengadakan perkara baru, karena sungguh kalian telah dicukupi. Sungguh kalian telah dicukupi. Maka wajib bagi kita untuk tunduk dan ikut hanya kepada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dikatakan bahwasanya al-ittisadu bis sunnah khairun minal ijtihadi alal bid'ah. Sederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di atas bid'ah. Ya, sederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di atas bid'ah. Nah, oleh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ya seorang itu mengusap, maka yang diusap terlebih dahulu adalah bagian kanan. Ya, jadi disebutkan waqtarafu hal yamsahani kal udhunaini ma'an atau taqdimul yumna. Para ulama berbeda pendapat. Apakah bersamaan diusap seperti mengusap kedua telinga atau mendahulukan bagian kanan? Jadi kalau bersamaan kan ngambil masing-masing air kan? Ya, kedua telapak tangan lalu diusap di atas ya punggung kaki. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullah, warrajih, yang kuatnya adalah taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan. Ya. Mendahulukan yang kanan. Kenapa? Lianna wadhalika lianna rijlaini mustaqillatan. Karena kedua kaki itu berbeda. Ya, ketika atau berdiri sendiri ketika mencucinya. Ya. Walaisata kal udunain tabi'ataini lir-ra's. Tidak sama dengan tidak sama dengan kedua telinga, yang mana kedua telinga itu mengikut pada kepala. Adapun kaki itu berbeda, berpisah. Sehingga wallahu ta'ala alam, mengusapnya itu juga berpisah. Ya, jadi mendahulukan yang kanan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita kaji, dan sebelum kita tutup, kalau ada hal yang ditanyakan,